Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, aksi teror yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua menyebabkan angka korban jiwa terus bertambah. Mulai dari warga sipil, anggota TNI hingga Kabinda Papua, Maijen TNI Gusti Putudani Karya Nugraha yang gugur pada hari Minggu. Lantas apa saja aksi teror yang selama ini dilakukan oleh KKB di Papua? Kita simak pemaparannya oleh Jason Sambo. Silahkan Jason. Ya, Eva dan juga pemirsa, gugurnya Kabinda Papua, yakni Gusti Putudani Karya Nugraha memang menambah daftar panjang korban dari kekejian yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang ada di tanah Papua. Adapun memang aksi teror ini tidak hanya dilakukan belakangan ini saja pemirsa, tapi aksi ini memang sudah dilakukan sejak lama atau dalam periode tahunan. Kita akan lihat sebenarnya pemirsa aksi-aksi apa saja yang sudah terjadi dan dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang kemudian mengancam stabilitas dan juga keamanan di sana. Kita akan mulai dulu pemirsa dari yang paling terakhir, ini di mana kita lihat yang pertama ini terkait dengan gugurnya dari Kabinda Papua Brigjen TNI Gusti Putudani Karya Nugraha. Ini yang terjadi pada hari Minggu 25 April 2021 lalu, di mana ini Dani Karya Nugraha terlibat kontak senjata dengan KKB yang diketahui informasinya KKB ini adalah kelompok atau pimpinan dari Lekagak Telenggen. Dan informasinya ini terjadi kontak senjatanya di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua yang terjadi pada hari Minggu 25 April 2021 sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Timur. Sementara untuk jenazah dari Kabinda Papua Brigjen TNI Gusti Putudani Karya Nugraha ini sendiri setelah dievakuasi ke Timika kemudian diberangkatkan ke Jakarta dan akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sementara untuk gugurnya dari Brigjen TNI Gusti Putudani Karya Nugraha ini sendiri karena kemudian dianggap gugur dalam mempertahankan NKRI, maka pangkatnya dinaikkan satu tingkat pemirsa dari Brigadir Jenderal atau Brigjen kemudian menjadi Mayor Jenderal atau Maijen. Dan lebih rinci lagi, Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen Ignatius Yogo ini sendiri kemudian mengatakan bahwasanya kejadian ini sebenarnya bermula kronologisnya saat Brigjen TNI Gusti Putudani Karya Nugraha ini bersama dengan timnya kemudian melakukan observasi di kawasan Distrik Beoga, kemudian untuk juga memberikan dukungan moral dan menjamin keamanan terhadap masyarakat di sana, dan kemudian dihadang oleh KKB pimpinan dari Lekagak Telenggen ini. Kita lihat lagi pemirsa berikutnya, tidak hanya Gusti Putudani Karya Nugraha saja yang menjadi korban atau gugur akibat gencatan senjata dengan KKB, tapi juga ada beberapa anggota TNI lainnya yang juga gugur. Kita lihat ini peristiwanya yang pertama pada 10 Januari 2021, yakni Prada Agus Kurniawan. Lokasinya pada saat itu adalah di Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Di sana Prada Agus Kurniawan pada saat itu mengalami luka tembak di bagian punggung akibat bersinggungan dengan kelompok kriminal bersenjata. Berikutnya pada tanggal 22 Januari 2021, ini menimpa dua orang sekaligus pemirsa yang gugur, yakni Pratu Dedi Hamdani dan juga Pratu Roy Febrianto. Dan lokasinya ini juga masih sama di Kampung Titigi, tepatnya di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Dan kalau kita lihat berdasarkan informasi yang beredar pada saat itu bahwasanya Pratu Roy Febrianto ini ditembak dari jarak sekitar 200 meter pemirsa. Dan saat itu Pratu Roy ini baru saja menyelesaikan ibadah sholat subuh. Dan kemudian Pratu Dedi Hamdani melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata yang melakukan penyerangan terhadap Pratu Roy. Namun sayang pada saat melakukan pengejaran itu ia pun harus ditembak secara membabi buta oleh KKB yang ada di sana, dan kemudian dua-duanya ini harus gugur atau wafat, dan kemudian wafatnya ini adalah pada saat dilakukan proses evakuasi pada saat hendak dibawa ke rumah sakit yang ada di Timika. Berikutnya pada tanggal 15 Februari 2021 ini juga ada Prada Ginanjar Arianda yang gugur, tepatnya di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pada saat itu diketahui ada kelompok kriminal bersenjata yang menyerang poskotis TNI di Kampung Mamba. Dan pada saat itu Prada Ginanjar mengalami luka tembak di bagian pinggang dan juga perutnya. Pada saat itu juga informasi yang beredar bahwasanya
anggota TNI yang lain sempat melakukan pengejaran, namun sayangnya KKB yang melakukan penyerangan tersebut berhasil lolos dan tidak tertangkap. Kita lihat lagi pemirsa, tidak hanya anggota TNI saja yang kemudian gugur atau menjadi korban dari kejinya aksi dari kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kita lihat ini juga menimpa warga sipil. Yang pertama, ada beberapa rentetan kejadian di tahun 2021 ini, tapi saya ambil yang paling baru di bulan April ini pemirsa, mulai dari tanggal 8 April 2021. Ada peristiwa penembakan terhadap guru SD bernama Octavianus Rayo, tepatnya di Kampung Julukoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Tidak berselang lama atau sore harinya di tanggal yang sama pemirsa, 8 April 2021, pembakaran sekolah pun dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Ini tepatnya ada 3 sekolah seperti SD Jambul, SMPN 1, dan juga SMA 1 Beoga. Lokasinya masih sama di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Tidak hanya membakar 3 sekolah, namun juga rumah guru dan anggota DPRD bahkan juga dibakar dan rata dengan tanah. Selain itu pemirsa, hanya berselang sehari berikutnya masih terkait dengan gugurnya tenaga pendidik. Ini adalah penembakan guru SMP yang terjadi atau menimpa Yonatan Randen. Ini terjadi di Kampung Julukoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Dan kita lihat lagi, tidak hanya ini saja pemirsa, berselang seminggu kemudian. Ini pada tanggal 14 April 2021 kembali terjadi lagi penembakan terhadap seorang tukang ojek bernama Udin bin Muhammad Ali yang ditembak di area Pasar Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Dan setelah dinyatakan wafat, kemudian Udin bin Muhammad Ali ini dibawa ke kampung halamannya di Kabupaten Toraja, dan diketahui memang Udin bin Muhammad Ali ini memang merupakan perantauan di Papua dan mencari nafkah sebagai tukang ojek di Papua. Kemudian berselang sehari berikutnya, tepatnya pada tanggal 15 April 2021 pemirsa, penembakan pelajar juga terjadi. Ini korbannya adalah Ali Mom yang merupakan siswa dari SMA 1 Ilaga. Lokasi tepatnya adalah di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Bahkan yang tidak hanya keji selain melakukan penembakan terhadap Ali Mom, namun motor milik korban dan juga kemudian itu dibakar, dan kemudian korban juga tidak hanya ditembak tapi juga mengalami luka bacokan. Selain membahayakan warga sipil pemirsa, KKB di Papua ini juga sebelumnya melakukan beberapa aksi separatis dan teror seperti menembaki helikopter di Tembagapura, kemudian membakar pesawat perintis milik Mission Aviation Fellowship, kemudian membakar 2 BTS di Ilaga, Kabupaten Puncak, dan berikutnya adalah menyandra pilot dan penumpang Susi Air serta membakar helikopter milik PT Ersa Air. Inilah kemudian rentetan peristiwa yang mungkin bisa saya rangkum dari awal Januari 2021 sampai dengan sekarang. Kita lihat lagi pemirsa, yang berikutnya, aksi-aksi teror yang terjadi yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Sebenarnya kalau kita lihat, ada banyak sekali kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua. Tapi saya ambil 3 yang merupakan memang ini terkait atau diduga terkait dengan peristiwa-peristiwa yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kita lihat yang pertama, ada kelompok kriminal bersenjata ini pimpinan Sabinus Waker. Apa aksi teror yang dilakukan oleh kelompok ini? Yaitu adalah penembakan guru SD dan SMP di Beoga tadi, Kabupaten Puncak, tepatnya di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, pemirsa. Dan berikutnya ada juga KKB atau kelompok kriminal bersenjata, ini pimpinan dari Nawaker. Apa aksi teror yang kemudian dilakukan? Yaitu dengan melakukan pembakaran sekolah, tepatnya ada 3, dan ini terjadi juga di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Tidak hanya melakukan pembakaran terhadap sekolah dan juga rumah guru, tapi kelompok ini diduga juga kerap melakukan pemerasan terhadap warga Beoga. Dan yang terakhir adalah KKB atau kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lekagak Telenggen. Ini aksi teror yang dilakukan adalah melakukan pembunuhan pelajar SMA 1 Ilaga dan kemudian pembunuhan terhadap tukang ojek, dan ini lokasinya adalah di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Dan yang kelompok terakhir ini juga pemirsa diduga memang menjadi kelompok yang menyebabkan Kabinda Papua ini juga wafat.
Kapolda Papua Irjen Matius Devakiri menyatakan bahwa kelompok Sabinus Waker atau yang saya penjelaskan pertama ini melakukan aksi penembakan terhadap guru saat tengah dalam perjalanan menuju Ilaga untuk kemudian memenuhi undangan dari kelompok Lekagak Telenggen. Sementara untuk kelompok yang kedua pemirsa, untuk kelompok dari Nawakir ini sendiri sudah masuk dalam DPO sejak tahun 2018 terkait dengan rentetan kejadian penembakan yang terjadi di PT Freeport Indonesia di Tembagapura. Dan Nawakir sendiri ini diketahui memang merupakan bawahan dari pimpinan KKB Guspi Waker. Dan Kepala Humas Satgas Nemangkawi AKBP Iqbal Al-Kudusi mengatakan bahwasanya pihak kepolisian sebenarnya sudah mengantongi nama-nama KKB yang diduga kemudian kabur ke Beoga. Ia juga menekankan bahwasanya aksi penembakan kepada warga sipil merupakan bukti bahwa KKB tersebut sudah terdesak posisinya. Kita lihat lagi pemirsa dalam slide berikutnya. Apa kemudian strategi yang bisa dilakukan untuk bisa meredakan dan kemudian mengembalikan stabilitas serta keamanan di tanah Papua? Kita lihat ada 3 satgas setidaknya yang dibentuk. Pertama ini adalah Satgas Nemangkawi, kemudian ada Satgas Pengamanan Perbatasan atau Satgas Pamtas, dan juga Satgas Pengamanan Daerah Rawan atau Pamrahwan. Kita jelaskan satu-satu pemirsa. Untuk Satgas Nemangkawi ini sendiri, Polri sebenarnya melanjutkan agenda operasi Nemangkawi guna memburu kelompok kriminal bersenjata di Papua, dan tidak hanya KKB, operasi ini juga menyasar pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan kelompok kriminal politik. Bahkan Satgas Nemangkawi ini juga sebelumnya dikabarkan telah berhasil menguasai Intan Jaya, kemudian bergerak ke Ilaga dan juga Beoga, Kabupaten Puncak. Selain itu, yang cukup baru adalah Satgas ini juga telah membekuk salah satu penyandang dana KKB guna pembelian senjata api, yakni adalah Paniel Kogoya yang berhasil dibekuk Satgas Nemangkawi pada 19 April 2021. Sementara kalau untuk Satgas Pengamanan Perbatasan atau Satgas Pamtas ini sendiri merupakan langkah yang telah diputuskan pemerintah dalam menugaskan Satuan TNI AD atau Satgas Pamtas sebagai satuan pengamanan perbatasan pemirsa dalam menjaga kedaulatan NKRI di wilayah Papua. Dan yang terakhir, Satgas Pengamanan Daerah Rawan atau Pamrahwan. Ini fokus dari tugas ini adalah untuk menetralisir berbagai ancaman dari kelompok separatis bersenjata yang telah menunjukkan niatnya untuk memisahkan diri dari bingkai NKRI melalui berbagai aksi separatis, terorisme, dan juga kejahatan terkoordinasi. Dan kita juga melihat bagaimana dari gugurnya Kabinda Papua ini juga menuai respon dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan sejumlah aksi keji yang dilakukan di tanah Papua dalam tayangan berikut. Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Ya pemirsa, aksi separatis dan teroris yang dilakukan oleh KKB harus dihentikan. Tiada pilihan lain selain kemudian memburu dan kemudian mengusut sampai habis kelompok kriminal bersenjata, mulai dari pemimpin sampai dengan anggotanya. Upaya pemburuan kelompok kriminal bersenjata akan semakin digencarkan oleh TNI Polri sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Tujuannya adalah untuk demi mengembalikan kembali stabilitas dan keamanan di tanah Papua.